Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah Indonesia siap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh Perdana Menteri Italia kepada Presiden RI Joko Widodo pada konferensi tingkat tinggi G20 yang akan diselenggarakan di Roma, Italia tanggal 30-31 Oktober mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama mengenai presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 secara virtual. Selanjutnya, presidensi G20 Indonesia secara resmi akan dimulai tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu, ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi presidensi G20. Dalam presidensi ini, Indonesia akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama, bangkit bersama. Menko Perekonomian mengungkapkan presidensi G20 ini akan membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik, seperti dikatakan Erlangga yang juga ditunjuk sebagai Ketua 1 bidang Sherpa Track. Pada aspek ekonomi, kunjungan delegasi negara G20 akan dapat meningkatkan konsumsi domestik, peningkatan produk domestik bruto, hingga menyerap tenaga kerja. Menko Perekonomian menambahkan, hal tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan saat Indonesia menjadi tuan rumah International Monetary Fund World Bank Annual Meeting di Nusa Dua Bali tahun 2018 lalu. Selain itu, pertemuan ini juga dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural berupa dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi. Ada sementara dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin. Mandat presidensi Indonesia diperkuat oleh kesepakatan di KTT G20 tahun 2020 di Riyadh, Saudi Arabia. Dan dengan menjadi presidensi G20, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19 ini. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan presidensi G20, berbagai persiapan sudah disiapkan, dan salah satunya adalah keputusan Presiden yang tadi sudah disebut terkait dengan panitia nasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkominfo. Kemudian Bapak Presiden Bapak Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang. Dan di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet presidensi G20 dari PM Italia kepada Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itulah pada tanggal 1 Desember Indonesia akan resmi menjadi presidensi G20. Beberapa rangkaian yang dipersiapkan antara lain ada 150 pertemuan dengan beberapa side event sepanjang tahun dari tanggal 1 Desember sampai dengan 30 November 2022. Rangkaian ini merupakan antara lain working groups, tingkat Sherpa, dan tingkat finance, deputies, pertemuan tingkat menteri, hingga KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah delegasi per pertemuan sekitar 500 sampai dengan 5.800 orang per event sepanjang tahun. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian COVID dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada. Oleh karena itu, Indonesia memastikan bahwa pertemuan side event di bawah presidensi Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan level assessment terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO, dan tentu terkait dengan persyaratan vaksinasi tentu ditentukan dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ketersediaan rumah sakitnya klasifikasinya A. Presidensi G20 secara resmi akan dimulai sejak 1 Desember sampai dengan 30 November dengan tema utama adalah Recover Together, Recover Stronger, yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama
Untuk mendukung ini ada 5 pilar prioritas, yaitu pertama tentu peningkatan produktivitas untuk pemulihan atau promoting productivity, yang kedua increasing resiliency dan stability, ini membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi, yang ketiga ensuring sustainability dan inclusive growth, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, enabling environment and partnership, ini menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta forging a stronger collective global leadership. Ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Dengan presidensi G20, setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga 7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor, dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, 1,5 sampai 2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF World Bank di tahun 2018 yang lalu, karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Nah, selain itu, bagi Indonesia ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan Sovereign Wealth Fund, dan tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Keterangan pers bersama dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Tim Eljen Media melaporkan.